Perkenalkan, nama saya Ika Farel Arya Raditya, 06. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara yaitu tentang lukisan yang berada di Batuan. Bapak dengan nama? Nama saya Wayan Malik. Lahir sekitar tahun 1958. Sebelumnya Bapak sebagai owner ya dari seniman? Ya, saya dari seniman itu. Kalau saya bilang untuk melukisnya itu sudah tahun 75 saya sudah bisa melukis. Tahun 70-nya belajar melukis, sekitar 2 tahun 3 tahun sudah bisa melukis. Bagaimana sejarah di lukisan di Batuan? Menurut Bapak, kalau itu tercantum di dalam prasasti Batuan itu sudah berada 4 konsep lukisan Batuan awal itu adalah untuk kepentingan religius, untuk persembahan itu pada awalnya. Kenapa itu? Karena di Bali pada umumnya itu kebanyakan itu kalau dia melukis pasti konsepnya untuk pakai ngayat, pura itu bikin lukisan, lukis dinding dan sebagainya, itu niat-niat yang ada di pura. Seperti itulah yang kami ketahui di dalam prasasti Baturan. Kenapa masyarakat di daerah Batuan ini melestarikan kearifan lokal seperti lukisan Baturan? Kalau lukisan ini perlu dikembangkan, tiada lain adalah tujuannya untuk istilahnya identitas karya lukis tradisi Batuan, sehingga lukis tersebut akan menciri ciri khasnya daerah itu sendiri, yaitu Batuan. Sehingga konsep itu dikatakan lukis stil Batuan itu menurut dari tutur leluhur terdahulu itu datang seorang tamu yang bernama Terspis dan Bonet. Dia adalah seniman yang dari luar negeri, itu melihat lukisan Batuan itu untuk memberikan nama lukisan Batuan itu lebih mudahnya itu dijuluki ke daerah itu sendiri lah, lukisan stil tradisi Batuan itu pada awal. Saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam mempertahankan tradisi seperti lukisan Batuan untuk anak muda ataupun generasi selanjutnya? Ya, inilah yang perlu kita bersama, seniman bersama yang ada di Batuan, sehingga tahun 2015 di sini para seniman kelompok namanya Batur Laut itu kami bekerjasama untuk pelestarian tradisi Batuan, kerjasama dengan kantor desa dan sekolah seluruh desa adat Batuan, desa Batuan itu. Karena lewat sekolah kami mencoba untuk pelestarian, melanjutkan pada regenerasi pelukis Batuan sendiri. Tahun 2015 ini dah kerjasama dengan pemerintah, kami ada tangan langsung kami memberikan pendidikan ekstrakurikuler setiap hari Sabtu sekolah-sekolah SD yang ada di desa Batuan. Itu sehingga apa yang kami harapkan saat ini sudah lumayan, anak-anak sudah bisa melukis, bahkan mendapatkan sertifikat, mendapatkan juara di tingkat internasional. Ya, banyak ada yang mendapatkan juara baik tingkat internasional, nasional, daerah itu sendiri itu, untuk mempertahankan karya seni lukis Batuan. Saat ini anak-anak itu masih tetap eksis belajar melukis setiap hari Sabtu di sekolah-sekolahnya masing-masing. Biasanya itu jam 9 belum lagi sampai jam 9 sampai jam 11 2 jam itu rutin tiap hari Sabtu sekali. Dan kalau hari Minggunya kadang-kadang di banyak, kadang-kadang di desa itu tidak tentu tempatnya. Langkah-langkah apa yang telah dan harus dilakukan oleh pemangku atau kepentingan lain untuk melestarikan lukisan-lukisan ini, Pak? Ya, langkah-langkah yang selanjutnya di sini baik dari seniman itu sendiri, dari orang tua itu sendiri ya
kita berpadu satu bersama masyarakat di sini, bagaimana caranya untuk mempertahankan karya ini, identitas kita ini sendiri. Itulah yang kami punya tekad bersama-sama masyarakat, sehingga apa yang setelah kami untuk dalam hal ini untuk pelestarian lukis Batuan sudah saat ini sudah tetap berjalan di Desa Batuan. Bahkan generasinya sudah meluas, bukan di Bali aja, dari orang luar pun ikut belajar. Di sini orang luar masih ada sekarang dari Rumania, itu orang cewek dia belajar lukis ya, dari Amerika ada, Prancis, Jepang ada. Jadi banyak ya Pak ya. Banyak yang tertarik lukis tradisi Batuan, apalagi sekarang medianya itu sulit kita bendung, sehingga lebih mudah orang itu mengakses lewat media, sehingga karena lukisan saat ini lukis Batuan itu bahkan sudah orang luar itu sudah mengenal. Jadi itu saja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasi dari Bapak tentang lukisan, sejarah, dan juga untuk melestarikannya bagaimana. Jadi untuk Bapak, makasih ya Pak ya. Iya, makasih ya. Makasih anak-anak. Mau ikut wawancara. Iya. Pada anak-anak inilah generasi kami di sini, apalagi ada SMA itu lebih mudah jadinya informasinya selanjutnya. Bahkan ada juga anak-anak, mudah-mudahan anak-anak dari SMA itu sendiri, dari mahasiswa lain itu tertarik ingin melihat dan bahkan ingin belajar langsung bagaimana lukisan Batuan itu sesungguhnya. Itu kami pun mengharap seperti itu. Kami akan siap menerima, tidak ada bayar, silahkan datang. Oh, kalau misalnya orang luar ya Pak ya, dan mungkin dari desa lain ataupun daerah lain, bagaimana cara ikutnya Pak? Ke Balai Banjar itu bagaimana? Kalau Balai Banjar bisa, kalau kemari bisa Datang ke Arsopnya Bapak ya, Malik Center. Ya tidak bayar, ya gratis untuk anak-anak, karena itu tujuan kami, tekad kami adalah untuk pelestariannya itu. Perkenalkan, nama saya Ikade Farel Arya Raditya, nomor 6. Jadi di sini saya akan mewawancarakan tentang travel lokal yang ada di Ubud, yaitu Hari Kencak dengan Bapak. Om Swastiastu, nama saya Made Sindana, Manajer Cada Teman Saja. Nah, dari video ini saya ingin menggali yaitu tentang pengertian dari Kecak, mulai dari sejarahnya. Itu sejarah kecak kalau tidak salah mulai diperkenalkan tahun 1930-an. Itu yang diciptakan oleh Bapak Wayan Limba. Itu beliau terinspirasi tarian kecak itu dari Sangya, mana Sangya yang menari dalam keadaan tidak sadarkan diri, yang berdekati dengan leluhur. Nah, berangkat dari sana, ide itu bekerjasama dengan National Asala itu Waterpik, seorang politik Jerman yang tinggal di Ubud. Nah, itu berkonsolidasi dengan ide-ide sehingga muncullah kecak seperti yang saat ini kita lestarikan, mana itu mengambil cerita dari Ramayana, khususnya pada saat penculikan dicinta oleh Rahwana. Itu secara singkat yang sejarahnya. Nah, sampai sekarang kita lestarikan. Oh ya, untuk dapat dilestarikan, apa tantangan terbesarnya juga dalam untuk mewariskan tadi Kecak ini? Tantangan selama ini yang kebetulan di desa adat kami yang 141 keluarga itu Kecak kita ini dimulai tahun 2004. Samping Ubud sebagai salah satu
tempat pariwisata yang sangat terkenal dengan gayanya dan kearifan-lokalnya. Kita dari masyarakat sepakat untuk di samping mempertahankan budaya lokal yang merupakan kecak juga sebagai sumber dana untuk menopang pembangunan di pura, terutama Pura Kayangan 3 yang ada di desa adat kami, desa adat Samoskantia, Kelurahan Jawa Timur. Nah, tantangan yang terjadi, nah karena ini lokasinya di Pura, dan salah satu tantangan tentu ketika penari-penari muda, terutama ini karena penari-penari kita adalah anak-anak muda-mudi yang ada di sini, sebagian besar, ya tantangannya ketika mereka datang bulan. Nah, sehingga kita harus punya apa namanya backup dari penari-penari luar. Nah, kadang-kadang datang bulan itu sudah tidak bisa diprediksi. Pas ketika dia mau datang, mau menari, ya datang bulan, yaitu itulah kita harus punya backup yaitu penari-penari luar. Paling enggak dalam satu karakter penari itu harus ada 3 orang paling tidak. Gitu. Mereka koordinasikan semua lainnya. Itulah tantangan. Samping juga penari kecak yang lain, kecak sendiri dari lanang-lanang itu katanya kendala di waktu kadang-kadang ada yang bekerja, ada yang masih kuliah, malam, nah itu dua tantangan-tantangan. Tapi masih bisa diatasi desanya. Apa yang harus dilakukan oleh generasi muda agar tari becak ini tetap turun temurun atau diwariskan dan dilestarikan? Ya, untuk melestarikan itu, dan saya sendiri yang kebetulan juga anak-anak muda yang sering kita bertemu selama kita kawalan, kasih pemahaman kepada mereka betapa pentingnya untuk melestarikan budaya yang kekinian. Karena Ubud sebagai tempat pariwisata, budaya itu adalah rohnya, sebagai daya tariknya. Kenapa turis internasional berbondong-bondong datang ke Ubud itu karena budaya. Nah, karena atas dasar itu begitu pentingnya, di samping juga untuk menopang perekonomian di desa adat, anak-anak muda itu semakin semangat. Karena dia sudah melihat faktanya semua bangunan itu ditopang oleh hasil pertunjukan kecak yang kita lakukan tiap 2 kali Senin, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu. Hari Sabtu. Untuk pukulnya itu mulainya jam 7.30 malam. Rendah satu pertunjukan mengambil waktu 1 jam per 4 menit. Ya, dari jam 7.30 sampai jam 8.45 sudah selesai. Gitu. Tantangan ini sekarang, salah satu tantangan sekarang ini hujan. Banyak yang karena di promosi itu kan kita mengadakan di open stage. Tapi fakta hari ini seperti ini yang hujan, kebetulan kita punya wantilan di sana, kita pindahkan ke sana. Tetapi kalau kapasitasnya sudah tentu sedikit. Kalau 150 masih bisa masuk, karena maksimum sudah. Tapi kalau di open stage begini, saya sampai 500 masuk. Itu salah satu tantangan karena cuaca juga. Jadi apakah itu saja wawancara dari saya, Sarah dan juga Bapak dari desa Samoskantia. Sekian, terima kasih. Om Santi.